Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kalian sudah mendapatkan jadwal baru ya. Nah, untuk jadwal baru itu bisa kalian lihat juga di menu ya. Di bagian sini ada jadwal ya. Jadi untuk pelajaran fisika khususnya untuk hari ini, hari Senin, maka jam 9.00 sampai jam 11.30 nanti kalian yang kelas 11.1 akan mendapatkan materi fisika, sedangkan untuk kelas 11.2 nanti akan dimulai pada pukul 10.45 sampai 13.15. Nah, kalian bukanya di mana? Untuk aplikasi ini kalian tetap harus selalu membuka fisikahebat.com supaya kalian tahu bahwa materi dan daftar hadir, daftar nilai itu semuanya terangkum di materi ini ya, di link ini. Nah, khusus untuk kelas 11 ya, kalian klik yang titik 3 ya, jadi garis 3 yang sebelah kiri atas itu kalian klik, kemudian kalian klik ada tanda panah di bawah, kemudian kalian klik lagi fisika kelas 11 semester 2. Nah, di semester 2 ini ada petunjuk tugas fisika. Itu apa ya isinya? Nah, kalian buka. Perlu Ibu ketahui di sini bahwa untuk semester 2 ini ada khusus ya, petunjuknya itu dibandingkan dengan semester 1. Kalau semester 1 kalian cukup mengirimkan tugasnya itu di koordinator kelasnya. Tapi untuk semester 2 ini kalian baca baik-baik bahwa di petunjuk tugas fisika ini ada kelompok A, ada kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A itu tugasnya apa? Nah, di sini kalian lihat bahwa tugasnya itu kalian membuat video materi pembelajaran sesuai dengan tema yang kalian pelajari. Jadi ketika kalian mengerjakannya secara berkelompok, itu kalian cukup mengikuti petunjuk kelompok A seperti pada YouTube ya, yang di Fisika Hebat 6752. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai untuk mengerjakannya, nanti kalian upload secara individu. Jadi uploadnya itu cukup screenshotnya saja ya. Jadi nanti kan kalian screenshot itu individu, kemudian kalian menguploadnya hasil dari tugas kelompok kalian dan tulis namanya. Itu kalian di situ ada namanya ya, berdasar kelompok itu nanti kalian klik nama kalian masing-masing ya. Dan nanti kalau kalian sudah mengerjakan satu tugas bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Dan untuk mengerjakan ini akan Ibu berikan waktu selama 4 kali pertemuan. Jadi kalau di kelas 11 itu 1 minggunya 2 kali pertemuan, berarti minimal atau batas kalian mengerjakannya bisa 1 kali selesai bisa, tapi maksimalnya 2 minggu ya. Jadi baik itu untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, nanti maksimal tugas mengerjakannya adalah 2 minggu. Jadi silahkan nanti kalian klik tuh tanggal ya, karena di upload tugas itu ada tanggal, jadi nanti kalian klik tanggal sesuai kalian mengumpulkan ya. Nah, kemudian untuk kelompok B itu ada soal. Nah, jadi di dalam tugas kelompok B itu ada 10 soal yang sudah Ibu berikan, tapi 10 soalnya itu tidak kalian kerjakan semuanya, tapi berdasarkan urutannya ya. Jadi kelompok B itu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Nah, kalau dia nomor 1, misalnya nomor 1 itu Betty ya, misalnya Betty nomor 1, maka dia mengerjakan soal nomor 1. Misalnya si Yunus nomor 10, dia nomor urutan 10 berarti mengerjakan nomor 10. Kalau si Yunus itu nomor 12 berarti dia mengerjakan nomor 2 dan seterusnya. Jadi kelipatan 10. Jadi kalian lihat di daftar kelompok kalian urutan nomor berapa dan kerjakan sesuai dengan urutan setiap soalnya. Jadi satu anak cukup mengerjakan satu soal saja. Dan cara mengerjakan soalnya seperti berikut ini. Jadi kalian tulis soalnya dulu, kemudian diketahuinya apa, kemudian ditanya apa, jawabnya bagaimana. Dan nanti disimpulkan bahwa pertanyaan misalnya yang ditanyakan usaha, maka usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter adalah 500 joule. Ini contoh ya. Jadi ada kesimpulannya dari penyelesaian yang kalian sudah kerjakan. Nah, sedangkan untuk kelompok C
di kelompok C ini kan ada soal ya, bukan soal sebenarnya, ini resume. Jadi pada saat kalian mempelajari materi itu kan ada rangkumannya, contoh membuat rangkumannya atau reviewnya atau bahasanya apa ya, ya pokoknya ringkasan ya. Jadi kalian meringkas yang paling penting-penting itu apa sih. Nah contohnya misalnya begini, untuk instrumen atau alat mengukur besaran panjang. Nah besaran panjang itu kan ada mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Nah itu kalian jelaskan, oh kalau mistar itu ini, jangka sorong ini, mikrometer ini, singkat-singkat saja ya. Nah itu cukup kalian tulis di buku kalian masing-masing ya, di buku. Kemudian kalian jangan lebih dari 1 lembar, jadi usahakan hanya 1 lembar saja, satu materi 1 lembar, dan tidak boleh kalian nyontek ya. Usahakan bekerja semampu kalian, sejujur-jujurnya kalian, semaksimal kalian. Nah nanti hasilnya di screenshot, kemudian hasilnya screenshot itu kalian upload ke di sini ya, ada di fisikahebat.com. Nanti ada nama kalian, kemudian silahkan kalian unggah kalian upload gitu ya. Ini untuk petunjuknya. Nah setelah itu kalian kalau mau lihat ya, saya itu kelompoknya mana ya gitu ya, kalian lihat di sini ada daftar kelompok 10.1 ya. Di sini ada kelompok B dan kelompok C. Kelompok B, Betty, Cantika, Devina, Dea, berarti ini satu kelompok ya. Sorry ya, ini bukan kelompok A ya. Kalau kelompok A itu satu kota, itu satu kelompok. Tapi karena di sini kelompok B, maka setiap nama-nama di sini adalah yang apa itu namanya, mengerjakannya satu soal. Jadi kalau misalnya di sini ada Betty, Cantika, Devina, Dea, Heni, Isti, Nabila, Ratri, berarti ada berapa? 8 ya. Berarti nomor 1 yang mengerjakan soal 1 adalah Betty, nomor 2 adalah Cantika, nomor 3 adalah Devina, nomor 4 Dea, nomor 5 Heni, nomor 6 Isti, nomor 7 Nabila, nomor 8 Ratri. Berarti 8 soalnya yang kalian kerjakan di kelompok B itu ya, hanya 8 soal saja. Oh kemudian yang belakang ada ya, oh ini berikutnya Rizky, berarti ini 9 ya, berarti ini mengerjakan nomor 9. Sofia mengerjakan nomor 10. Nah si Suci ini kan 11, berarti dia mengulang lagi mengerjakan seperti nomor 1 seperti Betty. Kemudian Susi berarti yang nomor 2 seperti Jantike gitu. Jadi kalian boleh bekerja sama, tapi kalian tetap menuliskannya, mengerjakannya harus di kertas masing-masing, di buku kalian masing-masing ya. Sedangkan untuk kelompok C itu ada Antrian, ada Agus, ada Andi, Arya, dan seterusnya. Dan nanti kalian tugasnya yang kelompok C itu apa? Kelompok C itu adalah untuk membuat resume. Jadi resumenya terserah kalian menginput dari sumber mana terserah. Yang penting materinya tetap materi yang akan kalian pelajari hari ini. Nanti akan Ibu jelaskan, oke? Nah, untuk peringkat nilai di sini ada kelompok A. Karena di sini nggak ada kelompok A, untuk kelas 11.1 nanti Ibu jelaskan yang untuk kelompok B ya. Jadi kelompok B itu nanti setelah kalian mengerjakan ini belum selesai ya. Jadi kalian mengerjakan tugas ini belum ada nilainya sebelum kalian mengerjakan kuis. Nah kuis itu akan kalian kerjakan kalau kalian sudah mengumpulkan tugas. Jadi kalau kalian tugasnya sudah terupload, nilai kuisnya itu sudah kalian kerjakan. Jika nilai kuisnya itu lebih besar dari 70 dan tidak ada alfanya, kalian tidak pernah alfa, maka nilainya adalah 90 dan seterusnya. Silakan kalian baca baik-baik ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ya, karena ini Ibu akan mengirimkan rekamannya ini ke kalian, makanya kalian perhatikan baik-baik. Jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di grup WA. Nah, sekarang untuk materi ya. Materi itu kalian buka di sini ya. Di sini ada buku teks Fisika 11.5. Nah, di sini kalian hari ini mempelajari apa? Kalian di sini nanti akan belajar tentang gerak melingkar. Nah, ini kalian baca. Sebenarnya di gerak melingkar itu ada juga di YouTube-nya Ibu ya, gerak melingkar. Tapi kalau kalian misalnya mau membaca sendiri ya, gerak melingkarnya di buku teks ini adalah ringkasannya juga, cuma ringkasan dari satu bab itu bisa sampai 10 halaman seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau meringkas lebih ringkas lagi, bisa kalian
tulis dalam satu lembar saja ya. Nah, untuk itu kalian perhatikan di sini. Di sini apa sih yang dipelajari di gerak melingkar? Jadi gerak melingkar itu analog ya dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus itu kan kalian menempuh jarak, itu simbolnya S. Kalau di sini kalian menempuh jarak atau perpindahan, itu disimbolkan dengan theta. Di sini ada theta kan? Nah, theta itu adalah perpindahan atau posisi benda. Kemudian untuk kecepatan kalau kecepatan linier, kecepatan lurus itu simbolnya adalah V. V-nya V kecil. Kemudian untuk percepatan, tapi kalau untuk gerak melingkar adalah omega. Omega itu simbolnya kayak W yang bulat itu ya. Kemudian untuk percepatan, kalau percepatan itu kan A ya kalau di gerak lurus, maka untuk gerak melingkar supaya membedakan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, maka disimbolkan dengan alfa gitu ya. Nah, di sini ada sudut peta, ada AS. AS itu adalah percepatan sentripetal. Jadi sentri itu kan pusat ya. Jadi percepatan itu gerak benda itu selalu terpusat gitu. Jadi kayak kecenderungan benda itu selalu kembali ke pusatnya gitu loh. Seperti kalau kalian misalnya berlari, kemudian kalian melompat, itu selalu cenderung jatuhnya kan ke bawah ke pusat gravitasi. Jadi ini sentripetal. Kemudian yang AT itu adalah percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial itu yang searah dengan gerak benda. Jadi kalau gerak bendanya ke atas, maka percepatan ini kan besaran vektor ya. Jadi percepatan ini karena termasuk besaran vektor, maka arahnya searah dengan kecepatan benda. Jadi bendanya melingkar, maka dia mengikuti arah gerak melingkarnya benda tersebut. Oke. Jadi di situ adalah besaran-besaran dari gerak melingkar. Nah, untuk R itu apa? Kalian pasti tahu ya bahwa R itu adalah jari-jari. Setiap gerakan melingkar itu pasti punya jari-jari ya. Kecuali kalau kita bergerak lurus, maka jari-jarinya adalah tak terhingga. Tapi kalau kita bergerak melingkar pasti mempunyai jari-jari. Jadi jari-jarinya itu dari tepi lingkaran sampai ke pusat lingkaran. Nah, untuk atotal itu adalah percepatan total. Percepatan totalnya berapa? Berarti akarnya dari AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Jadi karena ini segitiga siku-siku, maka dikuadratkan dan diakarkan. Nah, untuk gerak melingkar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Di sini ya. Namun yang perlu Ibu tekankan di sini yang dipelajari adalah gerak melingkar beraturan. Contohnya seperti apa? Jam dinding, kalian pasti tahu ya. Jam dinding atau jam tangan itu kan gerak salah satu contoh dari gerak melingkar. Atau kalian punya motor, mobil ya yang ada rodanya, itu juga termasuk salah satu contoh gerak melingkar. Nah, di sini besaran-besaran apa sih di gerak melingkar itu? Di situ ada namanya periode dan frekuensi. Periode itu waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali putaran. Jadi pada saat kita menempuh waktu, misal 1 menit berapa kali putaran, maka T-nya sama dengan banyaknya waktu dibagi jumlahnya putaran. Sedangkan frekuensi itu jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu. Jadi jumlah putarannya berapa, waktunya yang ditempuh berapa, itu adalah frekuensinya. Dari kedua persamaan itu berarti ada hubungan nih ya, karena kan dibolak-balik itu ya, T sama dengan T kapital ya, sama dengan T kecil dibagi Tn. Sementara F sama dengan N dibagi T. Ini kan kebalik ya, kayak dibolak-balik gitu ya. Nah, maka T itu sama dengan seper F. Jadi T itu adalah kebalikan dari frekuensi. Ya, jadi jumlah putaran itu tidak ada satuannya. Kemudian untuk waktu itu satuannya sekon, periode sekon, dan frekuensi itu adalah satuannya adalah hertz atau disingkat dengan Hz. Nah, untuk perpindahan sudut itu tadi kan disimbolkan dengan theta ya. Nah, perpindahan sudut itu adalah delta theta. Untuk perpindahan sudut, nah di sini jika lebih besar dari 0, maka putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan untuk arah yang searah dengan jarum jam apabila delta T-nya atau perpindahannya kurang dari 0. Di sini satu putaran itu sama dengan kalau kalian
berputar di lapangan itu ya, satu kali putaran itu kalau diderajatkan, dikonversikan dalam satuan derajat, maka besarnya sama dengan 360 derajat. Kalau diberikan satuan atau dikonversikan satuannya menjadi radian, maka satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 dibagi dengan pi derajat, atau sama dengan 57,3 derajat. Jadi itu 1 radian ya. Jadi kalian kalau misalnya berputar sebanyak setengah putaran berarti pi radian gitu ya, karena setengahnya dari 2 pi radian. Kalau dikalikan dengan dikonversikan dengan derajat berapa, ya tinggal kalian kalikan 57,3 derajat kalikan dengan berapa tadi, dibagi menjadi 2, dibagi 2 radian gitu ya, karena tadi kan setengah radian ya. Kalau misalnya setengah putaran sama dengan pi radian, berarti untuk 1 radian 57 derajat. Kalau misalnya 2 radian berarti 2 kali 57,3 derajat. Kalau 3 radian berarti 3 kali 57,3 derajat dan seterusnya ya. Kalau kalian misalnya di sini misalnya satu putaran itu diubah menjadi radian, ya tinggal kalian ubah saja. Satu putarannya 2 pi radian, berarti kalau 3 putaran berarti 3 kali 2 pi radian. Kalau 10 putaran berarti 2 pi radian kali 10 sama dengan 20 pi radian gitu ya. Nah, di sini ada 3 cara mengukur perpindahan sudut. Nah, di sini ada dalam derajat, ada putaran, dan ada radian. Ini tadi konversinya. Nah, sekarang kalian apa sih hubungannya perpindahan linear dengan perpindahan sudut? Nah, hubungannya adalah theta sama dengan x per r ya, atau x sama dengan r dikalikan dengan theta. Jadi kalau kalian mau menghitung perpindahan jaraknya lurus, jadi untuk perpindahan yang pada besaran gerak lurus, maka simbolnya itu bisa x bisa s ya, yang besarnya sama dengan r-nya tadi, jari-jarinya dikalikan dengan posisi sudutnya, jadi tetanya atau radiannya. Contohnya misalnya begini, benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkarannya tuh 80 cm. Tentukan posisi sudut dalam radian dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur 6 cm. Nah, panjang busur itu kan sama dengan S-nya ya. Jadi theta sama dengan S dibagi R ya. S-nya itu 6 cm dibagi dengan 80 cm, maka tetanya itu satuannya radian. Kalau diubah menjadi radian atau derajat dari radian ya, 1 radian tadi berapa? 1 radian itu sama dengan 57,3 ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 0,075 radian, berarti 0,075 radian tadi dikalikan dengan 57,3 derajat. Hasilnya theta sama dengan 4,30 derajat. Nah, di sini ada kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Nah, di sini untuk kecepatan tangensial itu yang searah geraknya dengan arah kecepatannya. V sama dengan S dibagi dengan T. T-nya itu adalah periode. Karena S itu adalah, kalau kalian lihat tadi panjang busur ya, panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 pi r ya. Jadi karena satu kali putaran itu 2 pi r, maka 2 pi r dibagi T. Jadi V sama dengan 2 pi r F gitu ya. F-nya adalah frekuensi, sementara T-nya adalah periode. Kemudian berikutnya untuk besaran kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Jadi kecepatan sudut itu nama lainnya juga disebut dengan kecepatan anguler ya. Diambil dari bahasa Inggrisnya sudut itu kan angle ya. Nah, kemudian untuk simbolnya apa? Omega. Omega itu sama dengan apa? 2pi dibagi T, atau omega sama dengan 2pi F. Nah, kalau dikonversikan menjadi V itu adalah kecepatan linear, maka 2pi R dibagi menjadi T, atau omega sama dengan 2pi dibagi T.
ya. Dengan kata lain, V itu sama dengan omega dikalikan R. Jadi kalau kecepatan posisi pada gerak lurus itu sama dengan besarnya kecepatan atau posisi pada gerak melingkar dikalikan dengan R. Nah, di sini ada contohnya, dan yang berikutnya akan Ibu jelaskan adalah percepatan tangensial ya. Jadi di sini ada percepatan tangensial yang simbolnya adalah AT, besarnya sama dengan V dikurangi V0 dibagi dengan delta T, atau delta V dibagi delta T sama dengan alfa dikalikan dengan R. Jadi percepatan pun sama seperti posisi dan kecepatan ya. Jadi besaran percepatan pada gerak melingkar dikalikan dengan jari-jarinya. Jari-jari itu apa simbolnya? Adalah R. Nah, di sini kalian bisa membaca contoh soalnya. Jadi kalau ada kata mula-mula diam, maka dianggap bahwa V0-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kalau di sini kecepatan tangensialnya 25 cm per sekon, berarti kalian masukkan 25 cm itu kalau dijadikan meter berapa? 1 meter kan 100 cm ya kan? Berarti kalau 1 cm berarti per 100 meter kan gitu. Berarti kalau 25 cm maka dibagi 100 supaya bisa menjadi meter. Jadi 25 dibagi 100 berapa? 0,25. Nah, kalau kalian bingung pembagian atau konversi satuan, kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi 0,25 dikurangi 0 dibagi delta T-nya. Nah, delta T-nya berapa? Di sini diketahui bahwa setelah 5 sekon, berarti delta T-nya sama dengan 5 sekon. Maka tinggal kalian bagi 0,25 dibagi 5 sama dengan 0,05. Maka percepatan tangensial benda tersebut adalah 0,05 meter per sekon atau 5 cm per sekon. Kemana? Kok senti 00-nya kemana gitu ya? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, maka 0,05 kalau dijadikan, ini meter ya satuannya ya, kalau dijadikan senti maka dikalikan dengan 100. Jadi 0,05 dikalikan 100 sama dengan 5 cm, seperti itu. Nah, yang ini terakhir ya. Terakhir sebelum kalian mengerakum dari hubungan besaran gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk hubungan antara percepatan tangensial dan percepatan sudut, maka AT sama dengan R kali alfa. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Jadi kalau kalian menganalogikan dari gerak lurus ke gerak melingkar, maka gerak lurus itu besaran apapun kalau dikonversikan kepada gerak melingkar ya. Jadi gerak lurus itu besaran-besarannya itu sama dengan besaran-besaran di gerak melingkar yang dikalikan dengan jari-jarinya. Contohnya AT itu kan gerak lurus ya. Maka besarnya sama dengan alfa. Alfa itu kan gerak melingkar, percepatan pada gerak melingkar dikalikan dengan R. R itu adalah jari-jarinya gitu ya. Semuanya seperti itu. Maka kalian bisa lihat, coba kalian perhatikan, kayak besaran gerak lurus, gerak melingkar, hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Kalau di sini jarak untuk gerak lurus satuannya meter, untuk gerak melingkar itu theta, satuannya radian, maka hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar sama dengan X ya. X itu untuk jarak yang di gerak lurus sama dengan besarnya R dikalikan dengan theta. Jadi semuanya dikalikan R. Omega dikalikan R, alfa dikalikan R, baru menjadi besaran lurus. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan di glosarium ini. Kalian bisa mengulang kembali apa sih pengertian frekuensi, periode, radian, dan sebagainya. Silahkan diulang kembali. Apabila kurang jelas, silahkan kalian bisa tanyakan di grup WA ya. Kemudian untuk buku teks 11.6 akan Ibu jelaskan nanti sepulang dari Jawa ya. Karena ini untuk materi 11.5 ini bisa kalian kerjakan dalam waktu 2 minggu. Nanti kalau ada waktu 2 minggu lagi dan kalian sudah selesai mengerjakan, menguploadnya, nanti akan Ibu berikan kuis baru menjadi nilai kalian. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerjakan kuis, baru akan Ibu lanjutkan ke materi 11.6. Oke. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerjakan, silahkan kalian ya lihat di sini. Sebelum kalian
Di sini ya, di sini kan ada misalnya contohnya ini ya. Ini ya. Ini silahkan tulis tanggalnya ketika kalian mengerjakan gitu ya. Kemudian untuk tugas yang untuk kelompok B, tema 1. Ini kan baru tema 1 ya. Kalian semakin cepat kalian mengerjakan, nanti akan semakin cepat juga kalian selesai. Nah, ini ada 10 soal, berarti tadi misalnya nomor 1 Betty, berarti Betty itu mengerjakan nomor 1 gitu ya. Cukup nomor 1 saja, yang lain tidak usah diperhatikan. Kalian maksudnya untuk tugas itu hanya 1 saja. Kalau kalian mau mengerjakan semuanya juga boleh, tapi yang perlu kalian upload hanya 1 soal saja. Oke, silakan nanti pada saat kalian mengerjakan, lihat ya, di sini ada tugas fisika kelas 11.1. Ibu akan lihat bahwa tugas kalian itu sudah kalian kumpulkan. Barang siapa yang tidak mengumpulkan tugas, maka ibu belum bisa memberikan kuis ya. Jadi kuisnya itu akan kalian kerjakan apabila kalian sudah mengerjakan tugas fisika. Makanya di sini belum ada linknya untuk kuis ya. Karena kuis itu akan kalian kerjakan dan selesaikan setelah kalian mengumpulkan tugas. Demikian yang bisa Ibu berikan untuk materi kelas 11 semester 2 di tema 1 ini. Apabila ada kekurangan Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.